Belajar soal the cash flow quadrant. Berapa sih gaji Anda saat ini? Dan apakah cukup untuk membiayai hidup dan keinginan Anda? Rata-rata jawabannya pasti kurang. Kalau gaji Anda dinaikkan 2 kali lipat, apakah cukup? Akan cukup, namun dalam waktu singkat akan kembali kurang atau tidak cukup. Analogi sederhananya, ketika Anda memiliki gaji 2 juta rupiah, Anda ingin membeli handphone Xiaomi. Namun ketika gaji Anda menjadi 5 juta rupiah, handphone Xiaomi tak lagi menarik bagi Anda. Anda ingin membeli handphone yang lebih keren, seperti Samsung, iPhone, atau handphonenya Master Limbat. HP-nya Master Limbat tuh! Hal itu terjadi karena keinginan dan kebutuhan. Kita terlahir sebagai manusia yang dikaruniai kebutuhan dan juga keinginan. Hingga bagaimana caranya mendapatkan penghasilan menjadi faktor utama untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Anda harus sadar juga bahwa semakin bertambah usia, beban dan tanggung jawab akan semakin bertambah pula. Anda yang belum menikah tentu beda kebutuhannya dengan Anda yang sudah menikah. Belum lagi Anda harus menghadapi masalah inflasi, disrupsi, dan juga perkembangan globalisasi. Namun tenang, bukan hidup yang semakin berat, akan tetapi itu tanda bahwa Anda yang semakin berkembang. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah pekerjaan Anda mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda? Apakah kalian pekerja yang bergaji di garis UMR mampu hidup sejahtera? Semua kembali kepada Anda. Namun, Anda harus paham soal teori cash flow quadrant yang dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki. Sederhananya, dalam hidup ada 4 jenis cara menghasilkan uang. Dari 4 jenis cara tersebut kembali terbagi menjadi 2 jenis pemasukan. Dalam bahasa finansial dikenal dengan active income dan passive income. Active income adalah uang yang Anda dapat karena hasil kerja keras atau kerja malas-malasan Anda. Sementara passive income, Anda tidak perlu bekerja akan tetapi uang datang menghampiri Anda. Rezeki ada yang ngatur, apapun hasilnya disyukuri. Bersyukur masih bisa kerja walaupun gajinya kecil tapi cukup kok. Banyak teman-teman di luar sana yang tidak bisa bekerja. Kelima tersebut terasa sangat mendamaikan terkait masalah kebutuhan Anda yang semakin hari semakin mendorong Anda ke jurang kemiskinan. Kita bedah soal cash flow quadrant. Di dalam The Cash Flow Quadrant, Robert T. Kiyosaki membagi kategori hidup orang berdasarkan sumber penghasilan ke dalam 4 kuadran, yakni kuadran 1E, employed atau pegawai, kuadran 2S, self-employed atau pekerja lepas, kuadran 3B, business owner atau pemilik usaha, dan kuadran keempat, I, investor atau penanam modal. E singkatan dari employee atau pegawai. Entah mereka ini pegawai swasta atau pemerintah, mereka sangat mencintai keamanan kerja dan kestabilan ekonomi. Mereka takut risiko dan mengharap kontrak hitam di atas putih. S, singkatan dari pekerja lepas atau pekerja untuk diri mereka sendiri. Sebagai contoh, dokter, pengacara, seniman, driver ojol, pelaku open BO, penjual online shop, atau pedagang yang masih turun tangan sendiri untuk mengelola usahanya. Mereka menyukai kebebasan ekspresi dan berusaha melakukan segalanya sendiri menurut cara mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka perfeksionis. Sayangnya, mereka kurang mampu mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. B, singkatan dari business owner. Mereka pemilik bisnis yang besar dan memiliki sistem sehingga mereka tidur pun bisnisnya tetap berjalan. Dalam hal ini mereka tak perlu bekerja, uang sudah datang dengan sendirinya. Hal ini disebut passive income. I, singkatan dari investor. Mereka menginvestasikan uang mereka demi mendapat laba yang besar berkali lipat. Banyak orang menduga investor terkait bursa saham dan obligasi. Namun ternyata investasi juga terkait manajemen usaha perusahaan dengan melibatkan kecerdasan finansial. Investasi adalah area bermain orang kaya di mana uang berputar menghasilkan uang. Robert T. Kiyosaki kemudian mengkategorikan lagi keempat kuadran itu menjadi 2 bagian, yaitu kuadran kiri yang terdapat kategori pegawai dan pekerja lepas serta kuadran kanan yang mencakup pemilik bisnis dan investor. Kuadran E dan S disebut kuadran kiri adalah kerja mencari uang langsung, sehingga jika mereka bekerja, mereka akan mendapat uang. Sebaliknya, jika tidak bekerja, penghasilan mereka juga berhenti. Oleh karena itu, mereka terpaksa selamanya bekerja walau ada pensiun yang bisa saja uang pensiunnya habis seketika karena sakit keras atau anaknya terlibat narkoba. Dan risiko yang diterima tidak hanya itu, ketika tempat mereka bekerja bangkrut atau mendapat PHK, maka hidup sengsara bisa menjadi gaya hidup mereka yang baru. Kuadran B,
Kuadran B, I, disebut kuadran kanan. Di kuadran ini pelakunya tidak langsung mencari uang namun membangun aset terlebih dahulu. Setelah aset mereka terbentuk, aset itu yang akan bekerja dan menghasilkan uang untuk pemiliknya. Tak bisa dipungkiri bangkrut bisa saja menjadi ancaman, namun faktanya mereka tidak mudah untuk jatuh miskin. Mentalitas mereka sudah terbentuk saat membangun aset dan mereka selalu tahu bagaimana melipat gandakan uangnya. Dan dua hal yang menjadi aset terpenting mereka adalah kebebasan finansial dan juga waktu. Kebebasan finansial berada di kuadran kanan, karena mereka tidak bekerja untuk uang, melainkan uang bekerja untuk mereka. Namun, untuk berada di kuadran kanan, Anda perlu berada di kuadran kiri terlebih dahulu karena Anda perlu mempersiapkan keterampilan dan juga modal. Anda bisa menyisihkan gaji Anda untuk membeli instrumen finansial seperti reksadana, saham, obligasi, atau tabungan deposito dan juga emas. Banyak cara mendapat passive income, namun cara termudah adalah melakukan investasi. Dan Anda harus sadar bahwa saat ini investasi bisa dilakukan dengan uang 10.000 saja. Anda bisa belajar tentang reksadana dan pasar modal, atau Anda bisa menabung dengan cara tabungan berjangka, deposito, atau tabungan emas. Jadi silakan putuskan, apakah Anda akan tetap bekerja seterusnya atau Anda ingin uang bekerja kepada Anda? Namun percayalah, semakin nikmat, semakin sulit untuk meraihnya.